Kalau di sini di Pulau Seribu biasanya itu ada sampah yang musiman ya. Kita tahu bahwa sampah-sampah yang datang setiap tahunnya itu di musim barat daya. Nah, inilah di sini. Ya, jadi tantangan terutama untuk untuk PJLP ya, PJLP. Mereka kadang kesulitan karena sampah kiriman banyak sekali. Bukan hanya batang-batang tapi juga terkadang bahan-bahan tekstil juga ada ya, kasur dan lain sebagainya. Kemudian cemaran limbah. Kita tahu bahwa di daerah Kepulauan Seribu itu ada juga pengolah minyak ya. Ada di pulau sebelah. Nah, itu juga terkadang mencemari lingkungan. Hampir setiap tahun kayaknya mampir ke kita, ya. Makanya agak sulit tangani. Kemudian ada penanganan sampah saset yang masih kurang maksimal, ya. Hanya sebatas pengumpulan, tapi kita kurang dalam misalnya merecycle, ya, atau mendaur ulang. Kemudian ada belum optimalnya, nomor 6, belum optimalnya pemberdayaan pembinaan masyarakat dalam pengurangan sampah yang 3R tadi, ya. Apa 3R, ibu-ibu? Adik-adik, teman-teman? Reduce, recycle, reuse, recycle. Ya, baik. Kemudian belum optimalnya juga pengawasan lingkungan dan penegakan disiplin terkait pencemaran lingkungan. Nah, ini biasanya terkait kolaborasi sama pemerintah ya. Next. Nah, ini udah bisa dibaca ya teman-teman sekalian, udah paham ya kesehatan dampaknya seperti apa, lingkungan apa, kemudian ekonomi seperti apa. Next. Nah, ini peran pemerintah dan regulasi, bisa dibaca regulasi regulasi dari pemerintah. Yang pertama ada UU ya, UU nomor 18 tentang pengolahan sampah, kemudian ada peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Kemudian ada kebijakan Pergub juga ya, bagaimana caranya mengurangi sampah plastik. Salah satunya yaitu dengan membawa kantong plastik ya, yang ramah lingkungan. Kemudian ada juga program bank sampah yang tertuang dalam Instruksi Gubernur nomor 157 tahun 2016. Lanjut. Nah, ini yang biasa kita dengar, kita lihat ya, di mana aja di YouTube, di medsos dan sebagainya. Prinsip 3R itu ada untuk sampah ada 3, reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu pembatasan, artinya kita membatasi pemakaian kantong plastik sekali pakai, ya. Kemudian termasuk sedotan plastik itu juga termasuk salah satu sampah banyak sekali di Bantar Gebang. Jadi sangat disarankan untuk membatasi dan membawa, kalau bisa membawa kantong belanja kemana-mana ya. Ada reuse, manfaatkan kembali, ada botol bekas, kantong belanja kain, beling dan lain sebagainya. Kemudian recycle, daur ulang. Nah, daur ulang ini biasanya untuk bahan yang organik ya, sampah organik. Nanti bisa dikompos, kemudian daur ulang itu dari plastik ya. Reuse, daur ulang maksudnya memberdayakan atau membuat sesuatu yang kreatif dari sampah, dari plastik. Oke, itu maksudnya bukan ya yang pakan ternak. Lanjut. Oke, nah ini biasa dilakukan di sini ya, mungkin Bapak Ibu dari para Madinah, ini adalah proses pengangkutan sampah ya. Dari sampah rumah, kemudian biasanya yang organik kelihatan nggak ya? Yang organik, anorganik biasanya dikirim ke bank sampah, nanti di situ akan dijadikan akan dijadikan barang ya, sesuatu yang menghasilkan atau dibuat ekobrik. Kemudian ada nggak kelihatan saya ini. Kemudian ada B3, ya B3 itu biasanya kalau sudah tidak
tidak bisa sama sekali didaur ulang, biasanya dikirim ke Bantar Gebang, dikumpulkan di TPS, kemudian dinaikkan ke kapal, kemudian dikirimkan ke Bantar Gebang. Kemudian untuk organik sendiri di TPS, terutama di Dinas Lingkungan Hidup ya, ada yang namanya komposter dan juga ada namanya maggot ya, budidaya maggot. Nanti hasilnya itu bisa jadi pakan ikan, kemudian juga pakan ternak. Nah ini alurnya dari sini kemudian ke TPS, dari TPS ke kanan maaf. Ya, ke kapal pengangkut, kemudian dibawa ke Jakarta. Ujungnya kemana? Bantar Gebang. Nah itu. Oke lanjut. Nah inilah mengapa kita harus mengurangi dan sekaligus membantu pemerintah juga untuk bagaimana kita berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Kita mulai saja dari kita sendiri, ya, memilah sampah dari rumah, kemudian kita bisa ikut serta juga jika ada program-program bank sampah. Kemudian juga kita bisa mengedukasi dan kampanye lingkungan. Tadi sudah diinformasikan dari pemateri sebelumnya bahwa teman-teman itu sebenarnya bisa edukasi kepada masyarakat melalui medsos ya, Facebook, kemudian Instagram atau YouTube, ya TikTok sekarang untuk sama-sama mengedukasi dan mengkampanyekan lingkungan. Next. Nah, jadi kita dari kesimpulan dari awal tadi bahwa sebenarnya kita bisa untuk melakukan hal ini ya bersama-sama, yaitu ya kita harus menumbuh kembangkan rasa kesadaran ya. Kesadaran dari diri kita, kemudian kita juga bisa tadi mengkampanyekan ke masyarakat ya, bagaimana sih sebenarnya kalau milih-milih sampah dari rumah. Nah, kita awali dari diri kita sendiri. Kita mulai dari rumah ya. Kita lakukan secara mandiri bisa. Kita juga kalau sebenarnya kalau ada PJLP yang di darat ya, kita ada dua nih, ada di laut sama di darat. Yang darat itu sebenarnya mereka juga sebenarnya memilah juga gitu, tapi karena masyarakat kita tidak punya mungkin sampah yang terpisah antara organik dan anorganik juga residu, jadinya ya mereka tuang aja semua ke dalam gerobak itu. Sebenarnya mereka juga intinya di TPS juga memilah juga ya. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah. Nah ini sebenarnya teman-teman di sini sebenarnya waktu itu pernah berjalan ya. Kita mengumpulkan plastik kopi, kemudian mengambil satu pelatih untuk membuat kayak dompet ya, kemudian tas kayak gitu. Mungkin sekarang belum kedengeran lagi nih kalau ibu-ibu Fatayat mungkin nanti kalau mau mau barang-barang belajar merecycle juga boleh. Ya. Kemudian perlu adanya promosi, ya promosi pameran. Nah jadi kalau misalnya sudah ada produk, teman-teman bisa nih promosiin kalau ada pameran. Terus mungkin juga kalau ada turis-turis yang tertarik dengan produk daur ulang bisa dijual, ya. Nah kemudian sebenarnya dari semua itu semua stakeholder terlibat, ya. Jadi harus ada dorongan dari berbagai pihak. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, terutama penyedia plastik. Misal bagaimana caranya kita koordinasi dengan misalnya warung-warung kelontong ini deh di Pulau Tidung. Bagaimana caranya mereka tidak menjual plastik gitu kan? Bagaimana caranya si konsumen itu, si pembeli itu membawa plastik sendiri atau goodie bag sendiri. Memang awalnya agak malas gitu, maksudnya ya ribet lah bahasanya. Tapi insya Allah kalau misalnya sudah terbiasa bisa. Sebenarnya termasuk saya juga begitu, agak susah juga. Ya. Kemudian kita bisa bergabung sama komunitas. Dengan begini juga kita secara langsung juga bergabung dengan komunitas dari dari para Madinah juga bisa ya. Jadi bisa berbagi informasi. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan pemuda-pemuda Karang Taruna ya, diberdayakan. Kemudian dengan sekolah sudah mulai jalan.
Karena kita lihat bahwa sekolah itu anak-anak SD ya terutama mereka bawa tumbler sendiri. Kemudian di organisasi keagamaan misalnya di Ibu Taklim, kemudian organisasi misalnya Fatayat ya. Kemudian di Pramuka juga ada. Tuh, baiklah teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu sangat terbatas, jadi saya juga harus membatasi diri. Kira-kira kayak gitu. Baiklah, sebelum saya tutup, boleh pantun nggak saya, Pak? Tapi harus ada ya, cakepnya ya. Oke, jalan-jalan ke Laut Pulau Seribu. Nemu udang di balik batu. Kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng kita jaga Laut Pulau Seribu. Baiklah, itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.